Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Kabar baik ya, dan tetaplah penuh semangat. Sebelum kita melanjutkan atau memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Dan ketika kita mengandalkan firman Tuhan yang menuntun kita, mengajar kita di dalam tuntunan Roh Kudus, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil dan berbuah. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan adakan bagi kami. Semalam telah berlalu, dan hari-hari hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami percaya hidup kami ke depan pun selalu ada di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami mengerjakannya, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu, dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati buah baik melalui firman-Mu dan dapat kami pakai di dalam segala pekerjaan kami setiap hari, dimanapun kami melakukannya. Kami mau belajar Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 23 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Amos 9 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala lopokonoku manasida tutano nasida, jaladang be pabalioku nasida sian tano nasida. Nahulehoni tu nasida ninna Jahoba debatam. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan tak pernah ingkar janji. Dia selalu ingat akan janjinya dan pasti menggenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah pesan atau janji Allah sebagai pengharapan bagi umat Tuhan untuk setia menantikan janjinya. Bahwasanya melalui renungan kita pada hari ini, Tuhan mau memberitakan Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan akan memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak di tengah tatanan kehidupan bangsa yang dikasihinya, yaitu umat Israel pada waktu itu. Dalam renungan kita dikatakan Tuhan menanam umatnya kembali ke tanah mereka. Ini adalah janji sebagai pemulihan apa yang telah hilang. Tuhan mengembalikan kehidupan mereka lebih baik. Hal ini tentu mengajarkan kita bahwasanya Tuhan adalah penyembuh, pemulih, dan yang memperbaiki kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, tatanan kehidupan bangsa Tuhan pada waktu itu sedang di dalam keterpurukan. Mereka di dalam penindasan ketidakadilan. Tetapi janji Tuhan sungguh memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan memberikan pemulihan. Dan itu bisa kita lihat dalam renungan kita pada hari ini. Tuhan mengatakan tentang tidak akan mencabut mereka lagi. Di sini kita mau melihat kuasa Tuhan dan kesetiaannya. Di sini kita mau mengingat bahwasanya Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan banyak hal sulit, banyak tekanan-tekanan yang membuat kita merasa tertindas, terbuang, tersiksa oleh kehidupan. Tetapi sebagaimana Tuhan memulihkan bangsa umat yang dikasihi, Dia pun pasti akan memulihkan kehidupanmu. Mungkin kita sekarang sedang gagal, sedang kecewa,
sedang sakit, percayalah, Tuhan selalu ada untuk menolongmu. Dia tidak pernah meninggalkan. Seberat apapun persoalan kita, percayalah, Dia sanggup memulihkan. Dia menyertai kita sepanjang masa, dan janjinya itu telah digenapi di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat dan memegang janji-janji Tuhan dalam hidup. Karena itulah kekuatan dan pengharapan kita untuk tetap berani menjalani hari-hari kehidupan kita. Sekalipun jalan di depan kita belum mengerti apa yang harus terjadi, apa yang harus kita hadapi, tetapi di dalam janji Tuhan, kita punya kekuatan dan keberanian melangkah, dan punya harapan kita akan dapat menghadapi. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita selalu meletakkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Jika sekarang hidupmu sedang ditimpa kesulitan, kesengsaraan, ingatlah pesan firman Tuhan yang terus memberikan penghiburan. Marilah kita terus mengingat bahwasanya Dia adalah Allah yang setia, yang terus menjaga kehidupan kita. Jangan pernah lengah, jangan pernah jauh dari Tuhan oleh karena persoalan. Tetapi semakin berat pergumulan, semakin dekatlah melekat kepada Tuhan. Semakin berat beban, semakin kuatlah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan sanggup merestorasi, Tuhan sanggup memulihkan, memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak untuk dibenarkan kembali, sebagaimana yang Dia kerjakan bagi umat yang dikasihinya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Apa yang telah ditetapkan Tuhan tidak dapat diubah atau digugat oleh manusia. Tuhan menempatkan kita di tempat yang baik, dan Tuhan menetapkan kita di situasi yang terbaik. Percayalah, jika keadaan kita mungkin sedang terdesak, ada rencana Tuhan besar di dalamnya. Jalani hidupmu dengan penuh pengharapan, jalani hidupmu dengan penuh keyakinan, karena janji keselamatan ada. Jika kita sekarang masih jatuh ke dalam dosa, berikanlah hidupmu diubah oleh Tuhan, dan juga dipulihkan seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus penuh harap hanya kepada-Mu. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun perjuangan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan selalu ada menolong kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Jika kami jatuh, angkatlah kami di dalam kuasa-Mu. Jika kami gagal, tolonglah kami untuk bisa melangkah dengan pasti, memperbaiki kehidupan kami agar kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Sebagaimana Engkau menolong bangsa Israel kala itu, sampai hari ini pun Engkau tetaplah Tuhan kami yang sama, yang akan menolong dan menyelamatkan jiwa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami dalam segala pekerjaan, dalam segala perjuangan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk menggapai segala cita-cita dengan baik dan melakukan segala pekerjaan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, pulihkan, kuatkan hatinya, teguhkan imannya untuk tetap percaya bahwasanya Engkaulah satu-satunya sumber kesembuhan dan kepulihan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh harapan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.